Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sore-sore begini biasanya ngantuk ini ya. Jadi jihad yang terbesar ya duduk khusyuk. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang kami muliakan, ini guru saya, ini Kiai Hasan Mustafi. Dari semenjak saya MTQ awal tahun 2001, beliau ini yang bahasa beliau yang nyangking-nyangking. Sekarang sama-sama Dewan Hakim di LPTQ Tangsel. Kemarin juga atas bimbingan beliau sama-sama Dewan Hakim di MTQ Banten. Ya, sampai sekarang saya masih berguru. Nah, kemarin beliau baru mengijazahi saya Al-Mahabbah itu kayaknya. Tadiliyah. Tariqat Syadiliyah. Ikutlah itu setiap sebulan sekali di kantor MUI kita sini. Jadi kita harus berthariqah. Baik, Kiai moderator yang saya hormati, teman-teman sekalian, ini masih muda-muda ya, jadi mungkin ya sebaya dengan saya lah kayaknya. Tadi sudah dibacakan, ini judul yang akan saya angkat. CV lengkapnya sebelah sana ya, teman-teman bisa dilihat. Sebenarnya saya siapkan iPad tapi nggak apa-apa, sudah enak di sini. Ya paling tidak yang saya sebutkan karena ini pendidikan kader mubaligh. Ya saya pernah di kader 2 tahun di pendidikan kader ulama MUI DKI Jakarta tahun 2005 sampai 2007. Lalu setelah itu ikut pendidikan kader mufassir PKM PSK. Nah, dua-duanya itu beasiswa. Lumayan 1 juta per bulan. Ketika dulu ya lumayan, sekarang juga masih lumayan. 2010 saya ikut pendidikan kader mufassir. Nah, yang terbaik ketika itu diterbangkan ke Mesir. Nah, yang terpilih salah satunya adalah saya. Ketika itu ke Mesir lihat Fir'aun. Baik teman-teman sekalian, gak usah berlama-lama, gak usah berpanjang kalam. Ini waktu sudah 14.19. Mungkin saya selesai 14.45 barangkali ya, 30 menit saja. Setelah itu kalau memang ada tanya jawab, kita bisa bongkar. Saya akan ambil buku saya ini karena terkait dengan pembahasan. Ini disertasi saya, ini diskursus munasabah Al-Quran yang saya pertahankan dulu tahun 2011. Lalu kemudian dari disertasi ini dicetak oleh sebelumnya Puslektur, terpilih menjadi disertasi terbaik tahun 2013. Setelah itu tahun 2014 dicetak di Hamzah Bumi Aksara. Jadi teman-teman yang minat ya silakan di belbook.com atau di seluruh Gramedia ini ada. Ya, sudah punya? Sudah punya, Pak. Oh ada, sudah punya ya. Kayaknya ada sebagian mahasiswa saya ya. Oh ada. Ada mahasiswa saya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung mulai saja. Saya ingin mengawali dari salah satu penulis yang hebat saya kira, namanya Abdullah Ad-Darraj atau Abdullah Ad-Dirraj. Beliau punya karya An-Nabaul Azim. Kata beliau, Al-Quran mu'jizatun kharidah wa ata'uhu mutajaddidun. Al-Quran itu penyajiannya selalu aktual. Jadi kalau kita tidak menemukan keaktualan dari Al-Quran, maka jangan salahkan Al-Qurannya kira-kira. Kitanya yang salah, atau bisa jadi cara pola pikirnya yang masih kurang tepat. Sampai-sampai Fazlur Rahman itu punya konsep namanya double movement. Teman-teman kalau belajar pemikir-pemikir kontemporer, ya sekali Nasr Hamid Abu Zaid, sekali Fazlur Rahman, yang kemarin yang lagi aktual saya kira siapa ya, Muhammad Arkon ya, yang pemikirannya kemarin dikutip menjadi disertasi yang akhirnya melegalkan nikah apa itu ya? Iya, konsep abad. Ya, ada Hasan Hanafi dan lain-lain, banyak sekali ya, banyak sekali. Ya, saya ingin mengutip satu pendapat dari siapa Fazlur Rahman. Beliau punya konsep double movement namanya.
Artinya Quran itu kan turun 14 abad yang lalu teman-teman sekalian. Tentu turun sesuai dengan konteks saat itu. Lalu bagaimana konteks saat itu kita kontekstualisasikan dalam konteks saat ini? Itulah double movement itu dari masa yang lalu, 14 abad yang lalu dibawa kepada konsep saat ini, dan konteks saat ini dibawa lagi kepada konteks masa lalu. Itulah konsep double movement. Atau kalau kita mau membaca karyanya Nasr Hamid Abu Zaid, ini agak radikal kalau kita hanya memahami secara tekstual. Kata beliau, Quran itu teks mati. Kalau kita sampaikan di majelis taklim ya kita disambitin. Teks Quran itu teks Al-Quran itu teks mati. Lalu siapa yang bisa menghidupkan? Ya kita. Ya. Yang bisa menghidupkan adalah kita. Saya kutip juga pendapat Imam Badruddin Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Dalam muqaddimahnya kayak habis ya baterainya, kok mati. Tekan yang lagi. Oh ini. Yang lagi. Oh, coba. Ya. Nah, ilmu Al-Qur'an itu atau ulumul Qur'an itu kata Az-Zarkashi punya 47 cabang. Banyak sekali itu ya. 47 cabang. Kalau di mukaddimahnya itu, kalau kita mau mengkaji satu bahasan saja, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian, maka kita akan habis waktunya, kata beliau. Maka kita akan habis. Nah, saya baru menulis satu keilmuan saja. Ini namanya munasabah Al-Quran. Kenapa saya kasih diskursus munasabah Al-Quran? Nanti sedikit saya akan bahas. Ya, buku ini nanti akan saya hadiahkan ke penanya nanti. Mau? Cuma saya bawa satu. Selebihnya nanti beli sendiri. Kayak Hasan pun belum saya hadiahi. Guru saya pada beliau. Ya. Ya, satu saja. Ini disertasi ini saya tulis hampir 500 halaman untuk satu bahasan saja munasabah Al-Quran. Bagaimana dengan bahasan-bahasan yang lain? Nasakh mansukh, asbabun nuzul, lalu kemudian Makki Madani, dan yang lain yang begitu banyak itu. Ada 47 cabang coba, dan masing-masing cabang itu, masing-masing keilmuan itu berdiri sendiri. Munasabah saya baca agak keliengan itu. Kitab Nadmud Durar fi Tanasubil Ayati was-Suwar karya Ibrahim Al-Biqai. Itu ada 24 jilid. Itu yang menjadi disertasinya Pak Quraisy itu ketika masih menjadi manuskrip maktutot. Pak Quraisy menulis disertasinya mengkritisi dari tafsir Al-Biqai. Maka kalau kita baca tafsir Al-Misbah itu banyak sekali terulang menurut Al-Biqai. Karena memang disertasinya Pak Quraisy tentang Al-Biqai. Disertasinya itu segede bantal kali, dua jilid itu. Kalau mau lihat disertasinya Pak Quraisy silakan datang ke perpustakaan PSI. Dari dua jilid besar itu kemudian jadi Al-Misbah, tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran. Lah dari 14 volume atau 15 volume tafsir Al-Misbah itu jadi diskursus munasabah dalam tafsir Al-Misbah buku saya ini. Baik teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke, mohon diingatkan, saya nggak usah lama-lama. Kemarin ketemu beliau juga di Pemkot yang isi tentang radikalisme yang diadakan oleh FKUB. Mukjizat kosakata Al-Quran. Ya, judul kita mukjizat kosakata. Oh, sudah dibagikan itu, alhamdulillah. Mestinya jadwal saya besok sebenarnya. Iya, jadwal saya besok. Kiai Tolabi hari ini berhalangan, padahal saya ada jadwal ngajar. Ya karena saya takdim ke beliau, nggak bisa nolak kalau guru yang minta. Kalau mahasiswa ada diskusi saja. Oke. Kita coba kutip pendapatnya Imam As-Suyuti teman-teman. Bukan Sayuti ya, As-Suyuti, salah ini tulisannya. Sayuti tukang sayur.
Sama dengan kita menyebut Imam Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, itu tukang gemblong Syafi'i. Imam Syafi'i. Nah, 2011 saya bisa berziarah di ada masjid di sana, Masjid Asy-Syafi'i. Itu 24 jam enggak pernah sepi. Thariqah di situ, baca Quran, baca thariqah dan seterusnya. Teman-teman yang belum ke sana lah. Mesir ya. Di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Quran itu memiliki 6.236 ayat. Kalau kita paham kita 6.666 ayat. Sayangnya nggak pernah ngitung. Pokoknya segitu aja. Pokoknya segitu. Padahal 6.236 ayat. Ya memang ada pendapat juga yang mengatakan 6.666 ayat. Maka saya kalau mengajar di mahasiswa itu, baik mengajar di Pusat Studi Al-Quran, karena saya salah satu menjadi Dewan Pakar di PSQ, saya selalu menantang mahasiswa untuk riset kecil-kecilan, coba hitung jumlah ayat Al-Quran. Ya meskipun kalau kita kembalikan lagi ke buku saya ini, diskurs menjadi perdebatan. Jangankan jumlah ayat, jumlah surah saja tidak ada yang bersepakat. Meskipun kita tahu 114. Ada nggak pendapat lain? Nggak ada. Kata siapa? Belum baca buku saya. Hadisnya sahih kok. Bukan 114, 113. Dari mana bisa tahu? Surah Bara'ah dengan surah Al-Anfal itu satu surah, karena sama-sama tentang peperangan. Nah kalau gitu bisa berdalil kita 113 surah. Dalilnya jelas kok, hadis sahih itu. Silakan dibaca buku saya lagi-lagi. Teman-teman sekalian, ya maka semakin kita belajar mengkaji Quran, maka semakin bodoh sekali kita, belum ada apa-apanya. Ini saya sebenarnya bukan ahli di bidang kosakata Al-Quran, terlalu ini. Ya, saya diamanahi memberikan materi ini berat sebenarnya. Tetapi paling tidak saya pernah kuliah di S2 Bahasa dan Sastra Arab. S2 saya 2 kali, Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, dan di S2 PPS Tafsir Hadis. Nah, dari 6.236 ayat itu terdiri dari 77.934 kata. Ada yang pernah ngitung nggak itu? Luar biasa itu ya, Imam As-Suyuti sampai detail gitu. Kalau saya membimbing mahasiswa S1 maupun S2, ya Allah, ditanya ayat aja suruh baca beladat. Apalagi mau menghitung kata. Kita pun belum tentu juga. Atau 77.434. Ada juga yang berpendapat 77.477. Itu Imam As-Suyuti. Saya kutip juga Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Kalau mau lihat halamannya nanti di percetakan Darul Fikr tahun 93, tahun cetaknya, halaman 129. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah, hampir 88.000 kata, lebih banyak daripada Imam As-Suyuti ya, dan lebih dari 300.000 huruf. Huruf saja sampai dihitung tuh. Masya Allah. Gimana nggak berkah itu, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lamu harfun wa mimu harfun. Masya Allah, satu huruf saja 10 kebaikan. Coba kalau ngitungnya sampai 7.000 sampai 300.000 huruf, subhanallah. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa 80% kosakata Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Baqarah. Maka surah yang paling panjang, paling banyak ayatnya adalah surah Al-Baqarah. Maka ada anekdot ya. Biasanya kalau mimpin tahlil Al-Fatihah,
Ada yang melesetkan bukan Al-Fatihah tapi Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sehingga apabila seorang telah menghafal Al-Quran di surah Al-Baqarah, maka sisanya 20%, itu kosakata kurang lebih 27,5 juz saja kosakata Al-Quran itu. Saya kutipkan juga pendapat guru saya, ini Dr. Kiai Ahsin Sakho Muhammad. Saya berguru sama beliau, saya kira kita semua juga berguru, baik langsung, talaqi langsung, maupun streaming. Nah, beliau rajin sekali streaming di Facebook, sama dengan Kiai Hasan, guru saya. Tadi pun kayaknya live streaming ya Kiai ya. Langsung. Hasan Mustafi, jangan lupa nggak gabung itu ya, jangan nggak gabung namanya. Kata beliau, dari ayat 6236 ayat itu yang terulang, ada sedikit ayat yang terulang atau ada sedikit perbedaan. Pada Al-Quran, ayat yang tidak berulang hanya 14.721 kalimat saja, dan total keseluruhannya 77.934 kata. Ya. Kapan kita mau mengkaji begitu-begitu ya? Riset kita itu, masya Allah ya. Saya akhir tahun 2019 yang lalu sebelum corona, awal ya, akhir 2018 awal 2019, saya riset ke Iran teman-teman sekalian untuk membuktikan apakah betul Syiah itu punya Al-Quran tersendiri. Pernah dengar nggak bahwa Syiah punya Quran tersendiri? Hah? Pernah riset? Risetnya jangan tanggung-tanggung, langsung ke bumi Syiahnya, ke bumi Syiah ya di Iran. Teman-teman, ada sebagian begitu ngomong Syiah pokoknya kafir gitu. Ada yang begitu nggak? Pokoknya asal Syiah maka dia laknatullah alaik. Masya Allah. Padahal ada yang ekstrim, ada yang moderat. Syiah moderat apa namanya? Syiah Ziyadiyah atau Zaidiyah. Saya menulis disertasi saya, tesis saya tentang corak kalam tafsir Fathul Qadir karya Asy-Syaukani. Nah, Asy-Syaukani ini berpaham Syiah, tapi Syiahnya Zaidiyah. Ya, S2 saya. Oke, teman-teman sekalian. Mukjizat kemudahan kosakata Al-Quran. Saya kutip dari Al-I'jaz Al-Adadi li Al-Quran Al-Karim, Abdul Razzaq Naufal, bahwa kata beliau kosakata Al-Quran itu merupakan mukjizat yang menakjubkan. Nanti kita akan buktikan betulkah itu mukjizat. Kosakata Al-Quran itu masuk kategori mukjizat. Kita buktikan bersama-sama. Nah, ini dia. Pernah ngitung kata malaikat dengan syaitan berapa kali? Dari mana tahu? Cerdas. Ya, terulang sama persis teman-teman sekalian. Percaya nggak? Ya, percaya aja. Kalau nggak percaya saya suruh buka itu, suruh hitung sendiri. 88 kali. Persis sama. Kata malaikat lawannya syaitan. Sama-sama 88. Bukan kebetulan teman-teman sekalian. Bukan kebetulan, karena di sini ada i'jaz seperti yang dikatakan oleh Naufal, Abdul Razzaq Naufal tadi. Kata Rasul, kata Nabi sebagai basyir, pembawa berita gembira, sebagai nadhir, pembawa peringatan, terulang 518 kali. Jumlah ini sama dengan jumlah penyebutan nama Nabi dan Rasul sebagai pembawa berita tersebut, yaitu 518 kali. Disinilah mukjizat terbesar Al-Quran, teman-teman sekalian. Kata Al-Hayah, apa lawan Al-Hayah? Al-Maut. Al-Hayah artinya kehidupan, Al-Maut artinya kematian, sama terulang 145 kali. Subhanallah. Kalau nggak percaya silakan hitung sendiri. Yang lain, kata akhirat. Akhirat lawannya dunia. Sama-sama terulang 115 kali.
Kata kufur lawannya iman, sama terulang 25 kali. Langit jumlahnya ada berapa? Ada 7. Sab'a samawat, ya. Penjelasan ini terulang sebanyak 7 kali, teman-teman sekalian. Sekali lagi bukan kebetulan, tetapi di sini i'jaz adadi. I'jaz dari sisi bilangan, dari sisi kosakatanya. Terulang di surah Al-Baqarah ayat 29, Al-Isra ayat 44, Al-Mu'minun ayat 86, surah Fussilat ayat 12, surah At-Talaq 12, surah Al-Mulk ayat 3, dan surah Nuh ayat 15. Terus kata al-bard artinya dingin dengan al-har masing-masing terulang 4 kali. Kata infak terulang sebanyak kata yang menunjukkan adalah kata ridho, kata kepuasan. Masing-masing terulang 73 kali. Pun sebaliknya kata bakhil, al-bukhl, al-bakhil, kikir, sama dengan akibatnya itu hasarah, penyesalan. Sama-sama terulang 12 kali. Kata al-yaum yang artinya hari. Jumlah hari kita berapa? 7. Ya, hari ada 7 ya. Ya. Bentuk tunggalnya terhitung 365 kali, sebanyak hari-hari dalam batas. Sementara kata hari yang berbentuk jamak ayyam dan 2 yaumaini atau yaumain, jumlah keseluruhannya hanya 30 kali. Sama dengan jumlah hari dalam setiap bahasa, al-yaum. Contoh yang lain, ini masih mengurai tentang adat, tentang kosakata nanti secara keseluruhannya. Begitu juga dengan kata bulan. Kita punya berapa? 12 bulan. Dari mana kita bisa tahu? Dari tanggal. Dari Kalender. kalender. Ya, ayatnya pun ada itu, surah At-Taubah ayat 36. Gimana bunyinya itu? Inna iddatus syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. 12, ya. Jumlah bulan atau syahr, kata syahr terulang 12 kali. Sama persis dengan jumlah bulan. 12 kali juga terulang di dalam Al-Qur'an. Nah, baik teman-teman Bapak Ibu sekalian, saya pengen teman-teman sajalah kayaknya masih pada single-single ini ya. Single kalau di sini ya. Ayat Al-Quran ditemukan kata syams, artinya matahari, yang selalu digandeng ketika kita ketemu dengan kata asyams, selalu digandeng atau senantiasa digandeng dengan kata dhiya, sinar atau cahaya. Sedangkan ketika kita menemukan kata al-qamar, artinya bulan, digandeng dengan nur. Bisa dilihat dalam surah Yunus ayat 5. Gimana bunyinya? Nah, wal qamaru nura, ketika syamsa dhiya. Apa maknanya? Maknanya ternyata kata dhiya yang serasi dengan matahari. Kenapa? Sebab matahari itu bercahaya berasal dari miliknya sendiri. Nah, ini ilmu astronomi ya. Sedangkan kata nur yang dicocokkan dengan kata qamar yang artinya bulan, karena cahaya bulan itu pantulan dari matahari. Ya. Bulan bisa bercahaya karena merupakan pantulan dari matahari. Maka ketika al-qamar digandengkan atau disandingkan dengan kata nur. Ya. Ini jaminan kemudahan bagi orang yang mau belajar Al-Quran. Sampai 4 kali paling tidak terulang di dalam surah Al-Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Jadi tidak ada yang sulit bagi yang mau, bagi yang mau, karena Allah sudah
menjamin kemudahan bagi orang yang belajar Al-Quran. Walaqad yassarna Al-Quran, dan sungguh Allah, kami telah memudahkan Al-Quran lidzikri, untuk menjadi pelajaran. Fahal mim muddakir, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Tinggal kitanya. Allah sudah bahkan bukan hanya 1 ayat, tapi sampai 4 ayat terulang. Nah, ini pertanyaannya, kenapa bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran? Ini kenapa saya tulis di sini? Karena ini salah satu pertanyaan dari promotor disertasi saya dulu. Ketika memahami inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, kenapa teman-teman menggunakan bahasa Arab? Maka ada anekdot, andai Nabi itu adanya di Indonesia, apakah Qur'annya yakin dengan bahasa Indonesia? Kalau Nabi berada di Cina, mungkin dengan bahasa Mandarin ya. Tapi inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ada yang berpendapat nggak teman-teman? Kenapa menggunakan bahasa Arab? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Ada yang mau berpendapat? Mau dapat buku? Karena bahasa Arab bahasa yang paling luas. Oke. Bahasa Arab bahasa yang paling luas. Ada yang lain? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di saat Nabi Muhammad berada di tanah Arab. Ya. Ya, rasional juga. Makanya tadi ada anekdot kalau Nabi itu orang Sunda, mungkin bahasanya bahasa Sunda. Oh, nyembah bukan Mekah. Ada yang lain dari ya. Ya, karena bahasa Arab itu memiliki kemampuan untuk menampung makna dan pesan wahyu, sehingga dia bisa bermakna luas dan kaya seperti itu. Dari mana tahu itu? Berbeda dengan mungkin kita hanya sekedar melihat bahasa Persia dan lain sebagainya. Betul. Ya, karena ini dia jawabannya. Nanti kita akan buktikan kenapa bahasa Arab itu memiliki keistimewaan ya dari bahasa-bahasa yang lain. Kalau saya tulis di sini bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran, faktor utamanya karena ia memiliki kemampuan menampung makna pesan wahyu ilahi yang sangat luas dan kaya, dan tidak memiliki bahasa lain dan tidak dimiliki oleh bahasa lain di dunia. Luar biasa ya teman-teman sekalian. Maka bahasa Arab itu ada yang sangat fanatik, bahasa Arab adalah bahasa surga katanya. Sehingga nyapa saja harus ana, anta, antum, anti, antuma, antum. Ya, ada yang kawan-kawan kita yang begitu ya, baru belajar bahasa Arab. Ana dari mana? Antum dari. Bagi yang pesantren udah biasa itu. Kita coba lihat pendapat dari Ibnu Jinni. Ibnu Jinni ini seorang ahli bahasa ya, pakar di bidang bahasa. Bagi yang mengkaji bahasa dan sastra Arab, Ibnu Jinni ini tidak asing. Kosakata bahasa Arab pada umumnya mempunyai dasar 3 huruf mati yang dapat dibentuk dengan berbagai bentuk, yang setiap perubahannya bentuknya masih dapat menghasilkan berbagai makna dari akar kata yang sama. Mari kita buktikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Jinni. Nah, kita ambil satu saja. Qala. Artinya apa qala itu? Berkata atau telah berkata. Qala itu berasal dari hurufnya apa saja? Terdiri dari huruf apa saja? Qaf, waw, lam. Qala asluhu qawala. Bagi yang ya saya kira alumni pesantren saja semua lah, saya enggak begitu. Qala asluhu qawala. Ya. Dari kata qaf, waw, lam, semuanya dapat dibentuk menjadi 3 bentuk yang masing-masing memiliki makna yang berbeda-beda. Itu qala, artinya telah berkata atau berkata.
Bagaimana kalau dibalik misalnya, ya, kata qala yang arti berkata mengisyaratkan gerakan yang mudah dari mulut ke lidah. Qala, ya. Qala. Karena itu huruf pertama yang digunakan haruslah bergerak. Qala. Bukanlah untuk upaya berkata dalam arti menggerakkan mulut dan lidah. Qala. Bagaimana kalau dibolak-balik? Dari asal qala, kemudian coba kita balik menjadi waqala, lalu kita balik jadi laqiya, masih punya makna enggak? Punya. Itulah hebatnya bahasa Arab. Kalau kita misalkan bahasa Indonesia, apa yang misalnya yang satu kata dibolak-balik tapi masih punya makna? Ada nggak? Dapat nggak bahasa Indonesia? Misalnya pergi. Pergi itu apa? Meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain, menuju ke satu tempat, itu pergi artinya. Coba dibalik, dapat nggak? Maknanya satu saja nggak dapat. Bahasa Sunda, Jawa ada nggak yang satu kata bisa dibolak-balik masih punya makna? Dapat nggak? Kalau bahasa banyak sekali. Apa contohnya? Ketemu nggak bahasa lain selain bahasa Arab? Agak susah ya. Coba kita bolak-balik dari kola menjadi wakola. Wakola itu artinya apa? Mengangkat kaki dengan memantapkan kaki sebelahnya sebagai tumpuan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Dari kola menjadi wakola. Qala artinya berkata, wa qala artinya mengangkat kaki, menetapkan kaki, ya. Lalu coba dibalik menjadi laqiya. Laqiya bergerak menuju sesuatu untuk bertemu atau berjumpa, itu laqiya. Dari satu kata qala, lalu kemudian kita balik menjadi wa qala, lalu kita balik lagi jadi laqiya, ketiga-tiganya masih memiliki makna. Itulah hebatnya bahasa Arab, teman-teman sekalian. Maka keunikan bahasa Arab itu memiliki mutaradif, memiliki sinonim yang sangat kaya. Sehingga para pakar bahasa kalau kita mau kutip misalnya memperkirakan ada 25 juta kosakata dalam bahasa Arab. 25 juta. Kamus yang terbesar di Indonesia, kamus apa yang kita tahu? Al-Munawwir itu saya kira sudah paling besar itu ya. Kalau kamusnya Al-Asri lebih tebal. Ya. Kalau kamus-kamus bahasa Arab, Lisanul Arab itu 5 jilid ya. Ada lagi yang banyak sekali kamus-kamus itu. Nah, maka 25 juta kata coba. Kalau misalnya kita lihat coba Kamus Al-Muhit, ini juga Fairuz Zabadi yang sering kita kutip ya. Kita mau menemukan satu kata yang artinya pedang, saif ya. Bahasa Arabnya mampu menyebutkan kata pedang saja untuk mendapatkan arti pedang itu 1000 kosakata. Yang kita tahu apa? Saif. Terus apa? Iya, terus 1000 kata ini. Kita baru 2 doang. Iya. Kata singa, asad, itu ada 500 kosakata yang memberikan makna yang sama, artinya singa. Ada nggak bahasa selain bahasa Arab yang sampai sebanyak itu? Nah, nampaknya agak susah kita mencari. Ular ada 200 kosakata. Madu, nahla, salah satunya misalnya ada 80 kosakata. Asal, ya, apalagi baru 2 nggak ketemu gitu ya. Saya kutip juga dari pendapatnya Ali Abdul Wahid Al-Wafi dalam fiqhul lughah menyebutkan ada 5.644 kosakata untuk menyebut nama unta. Makna unta.
Jamal. Terus Ibil 2. Ya, terus 3. Ini kayaknya hadiahnya yang bisa nyebutkan 100. Masya Allah teman-teman sekalian ya. Ya, belum lagi tata bahasa Arab kalau kita gandengkan dengan keilmuan lain, nahwu sharaf. Sudah dari pagi nih kayaknya udah lelah. Ini menandakan harus segera diselesaikan. Oh sudah lewat ya di jam saya. Sudah mau 1 jam, nggak kerasa. Ya, baik teman-teman sekalian, ilmu nahwu sharaf merupakan tata bahasa yang paling komprehensif dan detail. Ya. Menyingkap setiap posisi kalimat i'rab yang kesemuanya sangat menentukan makna kalimat atau dilalatul makna. Kata ma ahsanus sama, ma ahsanus sama. Jika kata as-sama dibaca dhammah, as-sama'u secara rafa, maka bentuknya adalah menjadi pertanyaan, istifham. Ma ahsanus sama'u, apakah yang terindah di langit? Ya. Coba kita misalkan samanya tidak didomahkan, tapi di kasrah. Ma ahsanus sama'i, artinya masih istifham enggak? Sudah tidak tuh. Padahal beda 1 harokat doang. Masya Allah, hebat ya, luar biasa. Menjadi ketakjuban betapa indahnya langit. Ini sudah lelah ini Ustaz. Itu sama juga. Ya. Kita coba ambil dari Al-Quran. Ya. Coba perhatikan surah Al-A'raf, ini populer ini ayat. Alastu birabbikum qalu bala. Dulu di pesantren pasti ditanya ini, kenapa Allah menggunakan bala? Kenapa tidak na'am? Karena kita lagi kosakata ini, mengingatkan kembali ke memori kita waktu di pesantren. Iya. Alastu birabbikum qalu bala. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka menjawab bala, iya. Na'am, bala satu makna enggak artinya? Tapi beda satu arti beda makna. Luar biasa bahasa Quran. Itu baru beberapa saja yang kita temukan. Makanya ahli tafsir itu, konon Al-Qurtubi itu teman-teman sekalian, sehari itu nulis itu tidak kurang dari 20 lembar. 20 lembar kali sebulan berapa itu? 600, sudah jadi berapa buku? Ya Allah ya. Tapi kalau sekarang mau jadi guru besar harus punya Scopus. Ya, kata Dr. Mukhlis Hanafi, wah kalau begitu Imam Syafi'i tidak bisa jadi profesor. Menurut Ibnu Abbas, sahabat Nabi, kata bala pada ayat ini ditukar dengan na'am, maka yang menjawab seperti akan berpotensi menjadi kafir. Karena na'am digunakan sebagai jawaban untuk membenarkan satu pertanyaan, baik pertanyaan itu negatif maupun positif. Bukankah aku Tuhan kamu? Bila kita jawab dengan na'am, maka berarti membenarkan redaksi yang kurang lebih redaksinya begini. Benar, engkau bukan Tuhanku. Nah, begitu kata Az-Zarkashi dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran. Akan tetapi kalau jawabannya pada ayat itu bala, yang digunakan untuk mengiyakan dalam bentuk yang positif, walaupun redaksinya dalam bentuk menegasikan, maka pembenaran tersebut adalah mengiyakan pertanyaan itu sebelumnya membuang bentuk
negasinya. Redaksi negasi yang redaksi ayat tersebut adalah bukankah, alastu, ini yang ditiadakan, sehingga seakan-akan bunyi ayat itu aku Tuhanmu. Dan jawabannya adalah bala, ya. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Ki, segitu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nanti izin Kiai yang menilai siapa yang pertanyaan terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ustaz Kiai pemateri dan